Ibadah Syabat YYRH Ministry tanggal 27 Juni tahun 2026. Apakah Israel adalah Yesua? Haleluya Yahweh, Haleluya Yesua, Haleluya Roh Kudus, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Kami mempelai kudus-Mu, Adonai Somasya, siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Suhamasya Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Suhamasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Somasya. Sahabat Salam buat kita semua, mempelai Adonai Somasya yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita di Sabat ini sudah memasuki Sabat terakhir di bulan Juni. Ya, tidak terasa sudah di pertengahan tahun 2026. Khususnya saat ini kita sedang menantikan kedatangan mempelai kudus kita Adonai Suhamasya untuk mengangkat kita, ya, pada saat rapture, ya. Itu yang saat ini sedang kita nantikan. Ya, sebelum kita memasuki Dafar Elohim, Dafar Adonai Suhamasya, saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan YYRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi, ya. Visi itu tujuan, ya, dari pelayanan ini adalah kita masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Itulah tujuan pelayanan ini, ya. Jadi bukan sekedar pelayanan orang yang memiliki kepercayaan, ya. Tidak, ya, tetapi ada visi, ada tujuan yang akan kita capai, ya. Dan visi ini, ya, diberitahu kepada kita, ya, kepada saya. Dulu sebelum penyembahan Bapak Yahweh, saya tidak mengerti mengenai visi seperti ini, ya. Karena apa? Karena ya orang tidak tahu tujuan hidupnya apa, ya. Apakah orang itu hanya sebatas hidupnya makmur, ya, atau hidupnya sejahtera dan seolah-olah itu diberkati, gitu, ya. Tidak seperti itu, ya, karena semuanya itu bisa kita uji, ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, ya, setiap berkat, ya, belum tentu itu dari Elohim, ya, dari Bapak Yahweh. Memang asal mulanya semua dari Bapak Yahweh, dari YYRH Ehad, ya, semua berkat. Tetapi berkat-berkat tersebut dirampas di udara, ya, dan makanya dibawa ke alam roh, ya, ke alam kematian. Jadi banyak pengajar-pengajar di luar sana mengatakan seolah-olah Bapak Yahweh itu ada di alam roh, ya. Tidak, ya. Bagaimana yang selalu saya sampaikan, alam roh itu hanya sebatas bumi ini, ya. Sebatas bumi ini. Jadi artinya kalau orang sudah meninggal, rohnya itu tidak mungkin keluar dari bumi, ya. Jadi Samaim itu, surga itu letaknya bukan di alam roh, ya. Kalau menurut kitab Kisah Para Rasul, ya, surga itu ada di langit ketiga, ya. Jadi bisa dibayangkan, langit yang kita lihat di atas ini, langit pertama yang tidak ada batasnya ini, itu baru langit pertama. Jadi langit ketiga itu betapa dahsyatnya, ya. Dan tidak ada roh manusia yang bisa menembus langit satu, ya. Jadi bagaimana mungkin, ya, alam roh itu tempatnya surga? Tidak, ya. Ini yang banyak orang tidak mengerti, ya. Tetapi ya mereka percaya dengan ajaran-ajaran seperti itu, ya. Karena alam roh itu sebenarnya alam di tempat semua roh-roh manusia berkumpul. Itulah disebut dengan alam kematian. Ya, banyak, ya, nama-namanya. Ada alam gaib,
ada alam supranatural, ya, dan sebagainya, ya. Itu alam roh, ya. Jadi kalau orang berdoa ke alam roh, itu sama dengan berdoa kepada penguasa alam roh, ya. Penguasa alam roh itu adalah Satan, ya. Makanya kalau kita baca di Efesus itu, ya, ada namanya penguasa, ada yang namanya otoritas di udara, ada yang namanya penghulu di udara, ya, dan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Itulah tempat berkumpulnya roh-roh, yaitu salah satunya adalah penguasa alam roh, yaitu si Satan, ya. Satan, si ular tua, ya, itulah penguasa alam roh. Dan itu semua berasal dari fallen angels, ya. Jadi fallen angels ini adalah malaikat yang jatuh yang tingkatnya paling tinggi, ya. Dia adalah malaikat tahta, ya. Jadi banyak orang tidak memahami, ya. Karena apa? Karena tidak dibukakan, ya. Saya juga dulu tidak dibukakan, saya tidak mengerti. Tetapi ketika kita sudah dibukakan, kita baru mengerti, ya. Itulah yang kita hadapi, ya, penguasa-penguasa alam roh. Dan kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru, ya. Ini juga banyak orang di luar sana mengatakan, kok hanya YRH saja yang pelayanan kantor pusatnya di Samaim, emangnya yang lain tidak, ya. Banyak orang mengatakan begitu. Oh, sombong banget katanya, ya. Kita tidak ada istilah sombong di sini, ya, karena apa yang kita sampaikan itulah yang disampaikan kepada saya dan yang diperlihatkan kepada saya, ya. Sama seperti ketika Adonai Yeshua Mashiach hidup di zamannya, dia mengatakan dia berasal dari Samaim. Tetapi orang Yahudi, ya, orang Israel pada saat itu tidak percaya sama Yeshua Mashiach yang mengatakan dia adalah anak Elohim, dia berasal dari Samaim. Tidak ada yang percaya, ya. Jadi seolah-olah banyak, ya, manusia-manusia yang memiliki kantor pusat di Samaim, ya. Tidak, ya, hanya satu, ya, satu. Jadi artinya, ya, kalau yang lainnya itu ya terserah, tergantung gembalanya. Apakah benar dia langsung diutus dari Samaim, ya? Kalau tidak, ya jangan ngarang-ngarang, ya. Ini yang harus saya sampaikan, ya. Bahkan ini berkali-kali saya sampaikan, ya, di dalam ibadah sahabat kita, bahkan ibadah-ibadah online, ya. Artinya apa? Artinya inilah yang kita lakukan sejak YRH Ministry berdiri, ya. Jadi itulah pelayanan kantor pusat, ya. Kalau yang lain merasa mereka memiliki kantor pusat di Samaim, ya silakan, ya. Makanya tanya sama gembalanya, ya. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya, kemudian juga Gembala Agung Sinode Pusat kita adalah YHEH, ya. Ini juga, ya, penyembah-penyembah Bapak Yahweh ataupun penyembah yang lain juga mengatakan Gembala Agung Sinode Pusat mereka adalah YHEH, ya. Tetapi yang disebut dengan Gembala Agung adalah kita itu langsung berhubungan dengan YHEH, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Ehad, ya. Apa artinya? Artinya setiap ada perubahan, ya, kita langsung dikonfirmasi. Artinya selama ini kita salah, kita diberitahu, ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan dulu ketika kita belum dibukakan secara menyeluruh, ya. Setiap penggenapan 7 hari raya, kita selalu mengatakan nama-nama hari raya tersebut, ya. Seperti hari yang pertama Yom Pesach, Yom Hamatzah, Yom Abikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, dan yang terakhir Yom Sukkot, ya. Itulah yang kita ucapkan, ya. Tetapi setelah Adonai Yeshua HaMashiach menggenapinya, kita harus mengutamakan pengucapan penggenapan yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Itu yang disampaikan kepada saya, engkau harus mengucapkan setiap penggenapan yang aku sudah lakukan. Ya, jadi bisa dibayangkan, ya.
Kalau kita hanya mengatakan selamat Hari Raya Pondok Daun, ya, memang pada zaman Musa, ya, Hari Pondok Daun itu adalah hari raya di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka mendirikan pondok-pondok daun. Tujuannya apa? Untuk mengucap syukur atas hasil dari panen yang mereka terima. Tetapi ketika Adonis Hamasiah sudah menggenapinya, dia lahir di hari Pondok Daun, maka yang harus kita tinggikan adalah kelahiran dia, Yeshua Hamasiah, ya. Memang pada saat dia lahir tepat di hari Pondok Daun, makanya pada hari raya itu semua orang Israel pulang ke tanah Israel, ke Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, dan tempat-tempat lain, sehingga penginapan penuh. Ya, makanya di hari Pondok Daun, Maryam, ya, dan Yosef tidak mendapatkan tempat untuk bersalin karena semua penuh. Karena pada saat itu ada hari Pondok Daun. Makanya Adonai Yeshua Hamasiah lahir di kandang domba, tepat di hari raya Pondok Daun, ya. Jadi yang kita tinggikan adalah kelahirannya di hari Pondok Daun. Bukan cuma sekedar Pondok Daun tanpa ada Yesuanya, itu berarti kita tidak mengakui dia sudah lahir, ya. Ini yang banyak tidak diketahui oleh penyembah Yahweh. Seolah-olah memanggil nama Yahweh itu sudah bisa masuk surga. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Orang Israel saja, ya, yang sudah melihat begitu dahsyatnya Yahweh Elohim Zebaoth, ya, tetapi mereka tidak diselamatkan, ya. Sebagaimana kita pernah yang saya sampaikan mengenai zaman air bah, ya, itu ada 1,5 sampai 2 miliar manusia mati di zaman air bah. Bisa dibayangkan, ya, itu orang-orang di seluruh dunia. Mereka tidak ada masuk ke surga satupun, ya. 1,5 sampai 2 miliar itu semua masuk ke alam maut. Ya, hanya 8 orang yang selamat, ya. Artinya apa? Artinya mereka tidak percaya sama Noah mengenai air bah pada saat itu. Itu sudah dianggap menghina, ya, menghina Elohim yang sudah memberitahu kepada Noah bahwasanya akan ada air bah. Makanya Noah waktu itu dia diejek, ya, waktu mendirikan bahtera. Sama seperti zaman akhir juga begitu. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia, ya, di Matius 24 itu, ya, mulai dari ayat 37. Kedatangan anak manusia seperti zaman Noah, di mana orang kawin mengawini, orang menabur menuai, orang membangun, orang melakukan segala aktivitas, orang makan dan minum, maka tiba-tiba mereka dilanda air bah, ya. Seperti itulah nanti kedatangan Adonis Hamasiah. Ini bicara kedatangan apa? Ini bicara kedatangan rapture, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, visi kita adalah masuk ke surga tanpa mengalami kematian, yaitu rapture, ya. Artinya rapture ini terjadi pada masa normal, ya, bukan pada masa kesusahan besar. Ya, banyak orang di luar sana mengatakan kesusahan besar dulu Pak, baru rapture, karena disitulah diuji katanya. Ya, apa yang diuji? Ya, seperti Adonis Yeshua pada zamannya katanya dia menderita supaya dia bisa istilahnya masuk ke surga, dia harus menderita dulu. Tidak, ya, beda, ya. Kesusahan besar nanti akan terjadi dengan pada zaman Adonai Yeshua Hamasiah itu beda, ya. Pada zaman Adonai Yeshua Hamasiah belum ada kesusahan besar, ya. Baru nanti di zaman akhir. Makanya dikatakan sepertiga manusia terbunuh. Ini bicara apa? Ini bicara miliaran, ya. Sekitar 3 miliar manusia nanti akan mati. Dan nanti semua mayat akan bergelimpangan di mana-mana. Ya. Cuma orang-orang kan menganggap kemarin itu susu coklat sudah dianggap kesusahan besar. Itu belum, ya.
itu tidak ada apa-apanya ya. Karena kemarin susu coklat yang meninggal seluruh dunia cuma 15 juta orang. Ya. Belum sebanding ya dengan yang namanya yang tadi dikatakan ya, pada saat nanti sangkakala keenam, kesusahan besar di mana sepertiga manusia terbunuh oleh api, asap, dan belerang. Ini bicara perang nuklir ya. Jadi nanti akan terjadi perang nuklir ya. Ini sudah dinubuatkan ya. Karena semua sangkakala, 7 sangkakala itu akan digenapi, termasuk juga nanti 7 cawan murka. Ya, termasuk nanti perang Armageddon itu ada di cawan murka ke-6 ya. Tetapi kita tidak akan mengalami masa-masa itu ya. Tapi kalau orang yang menganggap harus memasuki masa kesusahan besar, maka terjadilah apa yang mereka imani ya. Kalau kita tidak ya, kita tidak akan memasuki masa kesusahan besar. Dan memang nanti di masa kesusahan besar juga ada orang-orang pilihannya ya. Tetapi itulah yang dikatakan mereka harus membayar harga ya. Artinya pada waktu mereka hidup, mereka tidak melakukan atau tidak mempersiapkan diri, makanya mereka masuk ke masa kesusahan besar. Dan itu sangat sedikit juga yang diselamatkan ya. Tidak banyak ya, makanya kan saya selalu sampaikan, penggenapan rapture itu hanya 12 orang. Apa arti penggenapan? Minimum tergenapi. Jadi kalau sudah ada 12 orang, maka rapture pasti akan terjadi. Kalau lebih, itu bagus ya. Artinya nanti sisanya akan masuk di masa kerajaan 1000 tahun dan akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Kalau Israel yang 144.000, mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi mereka tidak memimpin ya. Mereka hanya seperti warga biasa ya. Ini bedanya ya, Bapak Ibu mempelajari sama siapa mendengarkan ya. Jadi visi kita adalah rapture ya, masuk ke surga tanpa mengalami kematian, dan nanti yang akan duduk di 12 tahta dan yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Itu visi kita ya. Dan tadi saya sampaikan Gembala Agung Sinode Pusat kita, Y.H. Ehad, dia yang memiliki otoritas atas semua visi dan misi dari Y.H. Ministry ya. Jadi artinya apa? Kalau memang di luar sana mengatakan, wah sombong banget ya, tidak ya. Kita tidak ada kesombongan apapun ya. Karena kita menyampaikan apa yang disampaikan kepada saya ya. Jadi saya tidak mengarang-arang ataupun melakukan hal-hal di luar dari apa yang saya lihat dan saya dengar ya. Karena ketika Adoniswa datang, tidak ada satupun yang bangun menyambut dia pada saat itu ya. Tidak ada satupun ya. Saya juga ketika di penglihatan itu sepertinya itu ya di satu rumah yang besar ya, sekitar 30% orang-orang yang saya kenal, sisanya yang tidak saya kenal. Saya tidak tahu apakah ada berasal dari negara lain ya di tempat itu ya, di rumah itu. Tetapi yang saya kenal itu rata-rata adalah orang-orang dari Indonesia semua ya. Artinya apa? Mereka ini orang-orang hebat ya, pelayan-pelayan hebat di Indonesia. Tetapi ketika Adoniswa masih datang, mereka tidak mau menyambutnya. Mereka tidur ya. Padahal saya sudah berteriak sekeras-kerasnya sampai 3 kali. Dan yang ketiga, saya berteriak, mereka juga tidak bangun, hanya 2 orang yang bangun. Itulah penyembah-penyembah Yahweh, Yeshua, Ruach Hakodes. Ya, hanya 2 orang. Apa bicara 2? 2 bicara bed, bicara keluarga, bicara rumah, dan orang-orang di sekitarnya. Itulah keselamatan ya. Keselamatan itu berasal dari rumah ya, bukan dari bangsa-bangsa ya. Jadi artinya bangsa-bangsa itu pun dari satu rumah dan dari situ berkembang ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi banyak orang tidak setuju ya, tidak apa-apa ya. Bagi saya ya, bagi kita tidak masalah ya. Karena apa yang saya sampaikan ya harus saya sampaikan. Kalau tidak terima juga tidak apa-apa, karena keselamatan bukan milik saya ya, bukan milik kita, tapi keselamatan milik Y.H. Ehad ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelajari Indonesia saya mau mendengarkannya ya. Dan kita memiliki misi ya,
Jadi untuk mencapai tujuan kita harus memiliki misi, memiliki cara bagaimana kita mencapai tujuan. Ibaratnya kalau kita tujuannya mau jadi juara satu, maka untuk menjadi juara satu kita harus mempersiapkan diri. Ya, jadi rapture tidak ada bicara tanpa persiapan, harus dengan persiapan. Kalau tidak ada persiapan, tidak mungkin di rapture. Ya, ini yang harus dipahami. Tidak ada orang tiba-tiba, wah cuma beribadah ala kadarnya tiba-tiba di rapture, itu tidak ada ya. Tidak ada, tapi harus mempersiapkan diri. Sebagaimana tadi saya sampaikan, orang mau jadi juara satu harus mempersiapkan diri. Dia harus belajar sungguh-sungguh. Ya, dan belajarnya itu harus istilahnya masuk ke dalam pikiran dia ya. Bukan cuma sekedar belajar baca, tapi ketika ujian dia tidak bisa, itu bukan belajar yang benar namanya. Tapi belajar yang benar adalah belajar sungguh-sungguh supaya kita mengerti akan semua soal-soal ya, akan juga akan semua teori-teori. Demikian juga untuk rapture, kita harus mengerti apa maksud dari Tuhan ya, maksud dari Elohim supaya manusia ini diselamatkan ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelajari semasa maupun mendengarkannya ya. Jadi kita punya misi adalah siap untuk di rapture ya. Itulah visi dan misi pelayanan kita YRH Ministry. Kita akan masuk ke Daftar Elohim, judulnya hari ini apakah Israel adalah Yesua. Kita baca dari Kejadian 32 ayat 28, Keluaran 4 ayat 22, dan Yesaya 45 ayat 4, serta 1 Korintus 15 ayat 23. Mempelai dan semasa kita bangkit berdiri. Kita akan baca Kejadian 32 ayat 28. Dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau telah menang. Kita baca Keluaran 4 ayat 22. Dan engkau akan berkata kepada Fir'aun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Kita baca Yesaya 45 ayat 4. Demi hambaku Yakub dan Israel pilihanku, bahkan aku memanggilmu dengan namamu, aku akan menamaimu sekalipun engkau tidak mengenal aku. 1 Korintus 15 ayat 23. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya, Hamasyah sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasyah pada waktu kedatangannya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu, mempelai semasa, itulah tadi firman yang kita baca ya. Sebenarnya banyak ya. Jadi mungkin ada orang yang tidak mengerti ya, nama Israel itu dari mana ya. Sebagaimana kita ketahui ya, sejak dari dulu ya, dari kita kecil ya, disampaikan bahwasanya Yakub yang namanya diubah menjadi Israel. Cuma kita berpikir ya seperti mengganti nama biasa gitu ya. Tetapi banyak orang tidak mengerti ya apa itu Israel ya. Ini saya bikin tulisan Ibraninya ya. Israel itu adalah Yod Shin Res Alef Lamed ya. Ini Israel ya. Jadi makanya dikatakan waktu itu Yakub ya, dia menang ya. Katakan bergumul dengan Elohim ya. Artinya dia menang. Dan orang Israel mengatakan Israel itu Yisra dan El. Yisra itu artinya menang, El itu Elohim. Elohim yang menang. Itu betul. Ya. Tetapi banyak orang, terutama orang Israel, tidak mau mengartikan nama Yod Shin Res Alef Lamed. Ya, mereka tahu, tetapi mereka gengsinya sangat tinggi. Karena mereka tidak mengakui ada Elohim yang menjadi manusia, apalagi sampai dibunuh, tangannya dihancurkan, tidak percaya mereka. Ya.
Makanya mereka tidak berani mengartikan Israel itu Yod Shin Resh Alef Lamed, meskipun kata-katanya itu Yod Shin Resh Alef Lamed. Tetapi arti yang sebenarnya adalah Elohim yang menjadi sama seperti manusia, seperti seseorang yang tangannya dihancurkan. Itulah Israel. Bukan cuma sekedar Yisra dan El, bukan ya. Bukan sekedar Elohim menang. Karena bagi orang Israel yang di sana, mereka menganggap Elohim menang itu adalah Elohim yang gagah perkasa yang menghancurkan semua musuh-musuhnya. Kalau itu terlalu gampang ya bagi Elohim ya. Karena dia maha kuasa. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pencipta alam semesta ini. Kalau untuk menghancurkan manusia atau menghancurkan siapapun, itu sangat gampang. Dia mengucapkan kata-kata saja langsung hancur ya. Dalam hitungan detik hancur. Ya, tetapi bukan itu yang dimaksud dengan Yisrael ya. Kemenangan Elohim bukan seperti itu ya. Makanya Yakub ini namanya menjadi Israel karena dia menang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, Israel yang disebut tadi Yod Shin Resh Alef Lamed, Elohim menjadi sama seperti manusia yang tangannya dihancurkan, itu adalah Yeshua. Yod Shin Waw Ayin ya. Lihat paku, hancurkan tangan ya. Ini arti Yeshua. Jadi Israel dan Yeshua itu adalah sama ya. Jadi Israel itu adalah Elohim yang menang karena apa? Karena sudah menumpahkan darahnya ya di kayu salib. Itulah Yeshua ya. Jadi sebenarnya Israel sebelum penggenapan, setelah digenapi adalah Yeshua. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Israel yang di Timur Tengah adalah Israel seperti itu? Tidak, ya. Jadi sebenarnya Israel di Timur Tengah itu bukan Israel yang menang, bukan. Karena mereka menolak Yeshua. Israel di Timur Tengah adalah keturunan Yakub, ya. Kalau mereka tidak bisa menang, ya, seperti artinya mengakui Yeshua, ya, yang sudah menebus mereka, berarti mereka itu bukan Israel yang sebenarnya ya. Tetapi mereka adalah keturunan Yakub. Ini yang banyak kita tidak pahami ya. Banyak orang berpikir Israel itu ya itu yang di Timur Tengah. Memang secara nama karena mereka keturunan Yakub, karena Yakub itu namanya sudah dirubah menjadi Israel. Jadi seolah-olah semua keturunannya disebut keturunan Israel. Ya, secara daging ya mungkin seperti itu, tetapi secara firman Israel yang dimaksud dengan di sini adalah Israel yang menang, ya, orang-orang yang mengakui Yeshua HaMashiach dan yang mengakui penggenapannya, itulah Israel yang sebenarnya. Ya, jadi kalau di Timur Tengah sana tidak mengakui Yeshua, itu berarti mereka bukan Israel sebenarnya. Ya, ini yang banyak orang tidak mengerti ya. Penyembah-penyembah yang lain juga tidak mengerti ya. Bahkan mereka membawa nama lainnya yang artinya juga nggak jelas. Ya, saya tidak usah sampaikan apa arti nama lain itu ya. Tapi itu beda ya. Tidak sama dengan nama Yeshua ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai Adonis Masya maupun mengakannya ya. Bahkan dikatakan juga tadi di Keluaran pasal 22. Israel itu adalah anakku yang sulung ya. Tadi kita juga sudah baca juga di 1 Korintus 15 ayat 23 ya. Dikatakan urutannya adalah HaMashiach sebagai buah sulung ya. Jadi Israel dan HaMashiach inilah saling melengkapi ya. Jadi Israel itu sebelum penggenapan, Yeshua itu setelah penggenapan. Ya. Itu artinya ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Masya mengenalkannya ya. Jadi kalau kita tidak mengakui Yeshua dan tidak mengakui penggenapannya, bahkan tidak pernah mengucapkannya. Jadi begini, yang disebut dengan tidak mengakui, ya, itu tidak pernah mengucapkan. Bahkan tidak pernah ada ibadah apapun mengenai penggenapan Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, kami juga dulu bingung ya, setiap 7 hari raya itu, bahkan tidak pernah ada ibadah kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samaim, tidak pernah ada ibadahnya. Bagaimana mungkin
ya, Yesua yang sudah naik ke Samaim, ya, bahkan dikatakan Roh Kudus itu menemplak dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Dosa bicara manusia yang tidak percaya sama Yesua HaMasyiah, termasuk juga tidak percaya penggenapannya. Kebenaran artinya Yesua HaMasyiah kembali kepada Bapa Yahweh di Samaim. Artinya apa? Dia naik ke Samaim. Berarti mereka tidak memiliki kebenaran kalau mereka tidak pernah mengakui Yesua naik ke Samaim. Penghakiman artinya penguasa dunia ini sudah dihakimi. Ya, itu artinya ya, Ruach HaKodes diutus oleh Adonai Yesua HaMasyiah untuk menemplak dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Ini kita sudah sampaikan ya ketika kita merayakan kenaikan Adonai Yesua HaMasyiah ke Samaim pada tanggal 23 Mei yang kemarin ya. Jadi artinya itulah ya kita rayakan, kita ibadah waktu itu khusus untuk kenaikan Adonai Yesua HaMasyiah ke Samaim. Dan penyembah-penyembah Bapa Yahweh tidak pernah melakukan ini ya. Alasannya apa? Tidak ada dalam Torah. Ya, ya terserah ya. Kalau tidak ada ya silahkan. Itu ya Bapak Ibu mempelai Adonai Yesua HaMasyiah maupun mendengarkannya ya. Bahkan juga dikatakan demi hambaku Yakub. Ya, jadi ini ada dua kata yang berbeda ya. Hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Ya. Jadi sebenarnya yang disebut Israel pilihanku itu bukan bangsa Israel yang dipilih di sana. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa dikatakan dipilih? Percaya juga tidak sama Yesua. Logikanya di mana? Tidak ada, ya. Bahkan mereka merendahkan Adonai Yesua HaMasyiah. Itu bukan Elohim katanya. Tidak ada Elohim menjadi manusia. Tidak ada Elohim lahir sebagai manusia, apalagi sampai dibunuh di kayu salib. Itu bukan Elohim kata mereka. Jadi kira-kira masuk akal nggak? Sebagaimana yang selalu saya sampaikan ya, sangat sedikit yang bisa masuk surga ya, sangat sedikit. Jangan dikira memanggil Elohim, memanggil Yahweh ya, itu bisa masuk surga. Ya, kita sudah baca ya di Yohanes 8 itu ya, di mana dikatakan apa? Orang Yahudi, ya orang Israel mengatakan, Bapa kami Elohim, Bapa kami Yahweh, Bapa kami Abraham. Apa dibilang Adonai Yesua HaMasyiah? Bapamu Satan, bapamu iblis, bapa segala dusta. Bayangkan itu, keras nggak itu? Dan itu tercatat di dalam kitab suci. Ya, kita bisa baca ya di Yohanes 8 mulai dari perikop di atasnya ya, sampai yang tadi saya bilang bapamu adalah Satan itu Yohanes 8 ayat 44 ya. Jadi keras ya. Sama seperti penyembah Bapa Yahweh di zaman akhir sekarang. Ngaku-ngaku percaya Yahweh Yesua Ruach HaKodes, tetapi tidak mengakui keberadaannya, tidak mengakui penggenapannya. Itu sebenarnya bisa dikategorikan seperti Adonai Yesua mengatakan ya, bapamu Satan, bapamu iblis. Jadi jangan dikira bisa masuk surga orang seperti itu, tidak mungkin. Tidak mungkin, saya sampaikan. Tidak akan bisa. Ya, engkau sudah menghina darah yang mahal ya. Itu darah mahal ya, darah pencipta ya. Bukan darah anak domba biasa, binatang, bukan ya. Tetapi itulah ya, saya tidak habis pikir ya. Karena kami juga mengikutinya dulu seperti itu ya. Cuma kita bertanya-tanya ya, kok malah dulu yang kita tidak percaya Yahweh Yesua, kok malah mengakui dia lahir, bahkan ada ibadah khusus kelahirannya, ada ibadah khusus kematiannya, ya meskipun salah ya. Tetapi ada firman ya, Markus 3:28 ya, hujat sebanyak apapun kepada anak manusia itu masih diampuni, ya. Tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Tapi Yohanes 9 ayat 41 dikatakan, jikalau matamu buta, maka dosa itu tidak ada padamu. Jika engkau mengatakan kau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Jadi kalau orang-orang masih buta, mereka masih diampuni.
Cuma bedanya memang mereka tidak akan mungkin masuk ke Yerusalem baru. Itu ya, kalau orang yang melakukan firman ya, makanya juga ada firman ya di Matius 5 ayat 20 ya. Jikalau hidup keagamaan tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ataupun orang-orang fasik, maka engkau tidak mungkin masuk ke surga. Bisa mengerti ya maksudnya? Jadi orang-orang fasik, orang Farisi itu maksudnya orang-orang tidak percaya Yesua. Ya, tetapi kalau hidup keagamaan orang yang percaya Yahweh Yesua tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang fasik yang tidak percaya Yahweh Yesua, ya tidak lebih benar, tidak mungkin masuk surga. Ya, sekalipun dia memanggil nama Yahweh Yesua Ruach Kodes. Ya, paham ya? Bapak Ibu memperlihatkan semua yang memperdengarkannya ya. Ini orang yang tidak mengerti ya, sama sekali tidak mengerti. Cuma yaitu gagah-gagahan ya. Ya, saya sih tidak masalah ya. Makanya seperti saya sampaikan ya, untuk menjadi orang pilihan ya, itu tidak gampang ya. Mempersiapkan diri itu tidak gampang ya. Apalagi untuk bisa masuk ke surga. Sekalipun orang tersebut pernah dibawa ke surga, belum tentu di akhir hidupnya masuk ke surga. Ya, seperti yang pernah saya bilang, saya 3 kali ke surga. 2 kali sebelum saya percaya Yesua, 3 kali setelah saya percaya Yahweh Yesua Ruach Kodes ya. Bahkan waktu 2 kali sebelum saya percaya, saya sendiri tidak yakin saya bisa masuk surga. Ya, sekalipun saya pernah dibawa ke surga ya. Karena apa? Karena tidak gampang ya. Ketika kita melihat orang-orang di surga ya, kita hanya melihat mereka ini orang-orang benar ya. Karena apa? Karena dosanya sudah dihapus. Jadi orang di surga itu dosanya sudah dihapus. Cuma artinya begini, ketika kita melihat mereka di surga, seolah-olah mereka harus seperti ini, kami harus seperti ini. Ya betul, tetapi bagaimana untuk mencapai seperti itu? Itu yang sulit. Ya, paham ya? Ini saya baca dulu rangkumannya ya. Dafar Elohim di atas dikatakan bahwa Yakub bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan dia menang sehingga diberkati dan diberi nama Israel. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi nama Israel itu karena Yakub sudah menang ya. Artinya keturunan Yakub ini sudah mengalahkan Elohim dan manusia, bergumul dengan Elohim dan manusia ya. Jadi artinya keturunan yang di Timur Tengah itu sebenarnya masih keturunan Yakub ya. Karena mereka tidak pernah menang ya. Tidak pernah mengakui Yesua yang sudah mengalahkan dosa ya. Jadi mereka sebenarnya masih disebut keturunan Yakub ya. Maka dikatakan Israel adalah anak sulung Bapa Yahweh ya. Sama seperti Yesua Hamasya adalah sulung ya. Dan kita adalah yang mengikuti dia ya. Dia sebagai sulung kita, lalu dikatakan tadi urutannya ya. Urutannya pada waktu kedatangannya ya. Jadi kita ini ibaratnya ya adik-adiknya, seperti itulah gitu ya, karena dia sulung ya, dia yang utama ya, dia yang pertama. Maka dikatakan Yesua juga adalah yang sulung, termasuk kita yang adalah milik Hamasya waktu kedatangannya ya. Lalu dikatakan Yakub adalah hambanya, sedangkan Israel adalah umat pilihannya ya, dan dipanggil dengan nama mereka sekalipun mereka tidak mengenalnya. Itulah yang disebut dengan Israel ya. Jadi kita ini orang pilihannya yang meskipun tidak mengenal dia. Ya. Bisa dibayangkan ya, orang Israel itu kenal nggak sama Yesua? Tahu, kenal. Mereka akui nggak? Tidak pernah mengakui Yesua itu sebagai Elohim. Tidak pernah mengakui. Sekarang penyembah Bapa Yahweh di luar Israel mengakui nggak Yesua? Tidak pernah mengakui. Hanya mengucapkan nama, tetapi tidak pernah mengakui. Ya, kalau berdoa di dalam nama Yahweh Yesua Elohim, Zebaot, Besem, Adonai Hamasya Ruach Kodes, hanya sebatas itu. Ya, ketika hari pondok daun nggak pernah bicara apapun mengenai kelahiran Yesua. Kenapa dia harus lahir di kandang domba? Kenapa dia harus datang ke dunia? Nggak pernah disampaikan oleh pimpinan rohaninya.
Begitu juga waktu dia mati, nggak pernah hanya bicara Bani Israel keluar dari tanah Mesir, tidak bicara mengenai Yesua yang sudah mati. Begitu juga dia bangkit di hari buah sulung, ya, bahkan kebangkitannya bisa berubah-ubah, ya, seperti tahun ini beda 1 hari dengan kebangkitan kita, ya. Tahun 2025 itu beda 5 hari. Tahun 2024 beda 8 hari. Tahun 2023 beda 6 hari. Apa mungkin Adonisua bangkit setelah 6 hari? Setelah 8 hari, setiap tahun dia bangkit berubah-ubah. Berarti mereka tidak percaya Yesua yang sudah bangkit 3 hari 3 malam setelah dia mati pada 14 Nisan. Makanya dikatakan kan, sebagaimana Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Ya, apa artinya di dalam rahim bumi? Artinya ketika dia mati, itulah orang yang mati itu rohnya masuk ke rahim bumi. Kalau dia tidak masuk ke surga, karena Adonisua pada saat itu masuk ke rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, apa artinya? Artinya ketika dia mati, dia baru dihitung itu 14 Nisan jam 3 sore. Kalau ditambah 3 hari 3 malam 72 jam, berarti dia bangkit itu 17 Nisan jam 3 sore juga. Ya, dia mati itu hari Rabu. Artinya dia bangkit di hari Sabtu. Ya, setelah 3 hari 3 malam. Dan itu tetap. Jadi kebangkitan Adonisua Masiah adalah buah sulung bagi kita. Bukan buah sulung menjadi kebangkitannya, bukan. Karena orang Israel buah sulungnya pasti berubah-ubah. Tidak ada buah sulung yang tahun sama tanggalnya, tidak ada. Tidak pernah ada, ya. Selalu berubah-ubah. Kadang-kadang itu tadi saya bilang 22 Nisan, kayak kemarin itu 18 Nisan, terus sebelumnya 20 Nisan, sebelumnya ya berubah-ubah lah setiap tahun. Ya, apakah itu yang kita rayakan? Apakah itu kita ucapkan? Wah, sedih loh, ya. Jangankan Adonisua, Bapak Yahweh pun sedih. Karena ini anak-anak manusia ini tidak mengakui saya yang sudah datang, yang sudah menebusnya. Ya, sedih loh. Jangan dikira, wah Bapak Yahweh itu begini, 7 hari raya itu Bapak Yahweh. Jangan dikira Bapak Yahweh tidak marah, marah dia. Makanya kan tadi dikatakan, akulah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan kepada keempat. Bahkan ada sampai keturunan ke-10. Ya, bayangkan itu. Marah Bapak Yahweh. Jangan dikira tidak marah kalau kita tidak mengakui dia yang sudah menebus umat pilihannya. Tapi di luar sana, wah, kalau sudah bilang Yahweh, pasti Yesua, kata enggak. Siapa bilang? Engkau tidak mengakui Yesua, bagaimana mungkin kau percaya Yesua, ya? Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semua saya membenarkannya, ya. Jadi kita lihat dulu, ya. Ini tadi, ya, Israel itu Elohim yang menjadi manusia atau seseorang yang tangannya dihancurkan atau disalib, ya. Ini kita lihat ciri-cirinya, ya. Israel itu Yod Shin Resh Aleph Lamed, ya. Elohim yang menjadi seseorang, ya, menjadi manusia yang tangannya dihancurkan. Itulah arti Israel, ya. Itu dalam bahasa Ibrani-nya, ya. Coba cek di Google, ya, Google Translate. Israel bahasa Ibrani-nya apa? Ya ini. Cuma orang kan tidak mau tahu artinya apa. Yesua juga begitu. Coba ketik Yesua, Yod Shin Waw Ayin, ya. Lihat paku hancurkan tangan, ya. Kan istilah dari kata-katanya kan jelas, ya. Elohim yang menjadi sama seperti manusia, ya, seseorang yang tangannya dihancurkan. Yesua adalah lihat paku hancurkan tangan. Itu Israel, waktu itu Israel sebagai pemenang, ya. Tetapi pada saat itu belum jelas menangnya apa. Tetapi dengan penggenapan Adonisua, menangnya adalah dia tangannya dihancurkan, mengeluarkan darah. Itulah darah yang mahal, ya. Seperti saya bilang, ya, darah Yesua itu mahal, ya. Jadi kalau ada orang yang menghina darahnya, menghina tubuh dan darahnya,
nggak mungkin selamat ya. Saya sampaikan. Wah, itu tiap hari perjamuan, kanibal katanya. Wah. Padahal Yesus sudah bilang, akulah roti kehidupan. Ya, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Apa artinya? Artinya kalau namanya benar-benar makanan, kita tergantung dengan makanan itu. Setiap hari kita makan apa? Makan nasi. Ada nggak orang yang bisa tidak makan nasi 1 kali 1 tahun? 1 kali 1 bulan? Tidak ada. Makanya disebut benar-benar makanan, sesungguhnya makanan, makanan yang benar, makanan yang sungguh-sungguh. Begitu juga darahnya adalah minuman, minuman yang sesungguhnya. Ada nggak orang yang tidak minum 1 hari tahan? Tidak ada. Ya, kita harus setiap hari minum. Ya, bahkan kalau bisa 2 kali, 3 kali minum setiap hari. Tetapi orang di sana mengatakan, wah itu kanibal. Ada lagi mengatakan, wah itu kan dilakukan oleh penyembah dewa-dewa. Orang Romawi makan roti katanya. Siapa bilang? Duluan mana? Israel atau Romawi? Saya tanya, Israel duluan. Ya. Artinya apa? Kebiasaan di Israel itulah yang ditiru oleh bangsa lain. Jangan kita mengatakan kita meniru mereka. Orang Yunani katanya itu buat dewa-dewa. Tidak. Duluan Israel. Minyak itu duluan dari Israel. Para nabi dulu kemana-mana pakai minyak. Ya, jadi jangan diputar balik ya. Kalau Satan itu ya begitu kerjanya Satan. Memutarbalikkan kebenaran. Ya. Jadi jangan dikira penyembah Bapa Yahweh Yeshua Ruach Kodes itu sudah mengatakan yang benar. Tidak ya. Wah, dia keluarin semua kitab ya. Kitab yang tidak diakui pun dia keluarin semua ya. Saya bingung ya. Nggak perlu kita ngeluarin itu. Tanya langsung sama Yesuswa. Benar nggak? Harus makan tiap hari, makan roti sebagai makanan tubuhnya dan juga darahnya, anggur sebagai darahnya. Tanya langsung ya. Kalau nggak ditanya ya, kita membaca kitab apapun, kitab itu bisa diubah-ubah ya oleh manusia ya. Karena kita pada zaman itu belum lahir. Ada yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu? Ya ada ya. Ada yang sudah lahir waktu itu bersama-sama dengan Yesuswa di meja perjamuan? Tidak ada. Ya. Tetapi ketika kita ke surga, dia bawa saya ke meja perjamuan, baru saya mengerti di situ roti itulah tubuhnya, anggur itulah darahnya. Karena setiap hari kita ini selalu dilingkupi oleh dosa ya. Makanya dengan tubuh dan darahnya maka kita bisa mengalahkan dosa. Tanpa itu nggak bisa manusia mengalahkan dosa ya. Dan tidak ada satu manusia pun yang benar ya dengan perbuatannya ya. Karena melalui tubuh dan darah dan juga minyak kudusnya lah kita dikuduskan selalu ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, memperbenar sama siapa mau mendengarkannya ya. Jadi Israel adalah nama yang diberi Bapa Yahweh karena Yakub bergumul dengan Elohim dan dia menang ya. Artinya Israel adalah Elohim pemenang ya. Menang yang dimaksud Elohim ialah mengalahkan dosa, tetapi pada saat itu belum digenapi ya. Nama Israel digenapi dengan nama Yeshua. Jadi Israel yang sebenarnya adalah Israel yang mengakui Yeshua sebagai pemenang dan mengakui semua penggenapannya. Itulah Israel yang sebenarnya ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempercayai Adonis Masya mau mendengarkannya ya. Jadi supaya kita memahami ya. Jadi kalau ada orang yang cuma sekedar memanggil nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes, tetapi tidak pernah melakukan penggenapannya ya, atau mengucapkan penggenapannya, itu tidak mungkin mereka diselamatkan ya. Jadi jangan main-main ya. Wah, Pak Henry itu menghakimi, saya tidak pernah menghakimi. Ya, Yesuswa juga pada zaman itu bilang, kamu itu bapamu Satan, ya, bapak segala dusta, ya. Bahkan di Yohanes 7 ayat 19, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan Torah. Itu yang disampaikan oleh Yesuswa kepada orang Israel ya. Jadi bisa dibayangkan ya,
orang Israel itu tidak pernah melakukan Torah. Torah itulah darah perjanjian. Ya, bayangkan tuh, tidak pernah mereka melakukan Torah. Itu Adonisua sendiri yang mengucapkannya. Terus sekarang kita merasa bisa melakukan Torah, ya. Kita hanya melakukan penggenapan yang sudah digenapi oleh Adonisua, ya. Itu ya Bapak Ibu, memperberat masih yang mendengarkannya. Ini kita lihat ya. Ini kemarin saya sudah sampaikan ya. Torah digenapi secara sempurna ya. Ini ada Yahweh, ya, Israel, Sabat, 10 perintah, ada koser, tidak koser, ada 7 hari besar, ada banyak lagi yang lain ya. Kalau Yahweh itu digenapi ya, Yahweh, Yesua. Begitu Israel penggenapannya Yesua. Sabat, ya, penggenapan Sabat. Sabat saat ini kita masih berkumpul di rumah Bapa, artinya di bait sucinya, ya, di dalam ibadah kita seperti ini. Inilah Sabat ya. Sabat penggenapan nanti Yerusalem baru. Perjanjian kembali ke rumah Elohim ya. Itu arti Sabat penggenapan nanti ya. Terus 10 perintah ya. Itu juga tidak pernah dibatalkan ya. Tetap berlaku sampai sekarang. Akulah Yahweh Elohimmu ya. Elohim yang cemburu ya. Tidak ada Elohim lain selain aku. Tidak ada ilah-ilah lain selain aku ya. Jadi 10 perintah itu tidak pernah dibatalkan atau dirubah. Ya, begitu juga koser tidak koser ya. Tetap sama ya. Koser itu artinya makanan yang ya kalau di kita disebut halal ya. Sebenarnya lebih dari halal ya. Di atas halal ya. Karena kita tidak makan seafood ya. Itu kosernya kita ya. Beda dengan orang lain ya. Terus 7 hari besar ya. Itu digenapi menjadi 8 ya. 8 itu artinya sempurna, yaitu kenaikan Adonai Yeshua Mashiach ke Samaim ya. Inilah yang disebut dengan penggenapan ya. Jadi 7 hari besar kita digenapi oleh Adonai Yeshua menjadi 8, yaitu dengan kenaikannya ke Samaim. Dan Shavuot itu bukan Roh Kudus, ya, bukan turunnya Roh Kudus, ya, beda ya. Yang digenapi adalah hari ke-50-nya ya. Shavuot hari ke-50-nya dari Pesach, Roh Kudus hari ke-50 dari kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi begitu juga yang lainnya ya, seperti ya firman ya, Torah itu tidak ada yang dibatalkan ya. Seperti ada yang saya dengar mengenai persembahan perpuluhan, wah batal Pak, sudah tidak ada lagi itu karena bait suci belum ada, tidak ada. Terus imam besar juga tidak ada, jadi tidak ada korban-korban lagi Pak, katanya. Emangnya siapa yang punya otoritas membatalkan Torah? Tidak ada. Adonisua saja tidak berani. Karena apa? Karena kalau Elohim berfirman, dia tidak mungkin mencabut firman-Nya. Ya, dia tidak mungkin ya membatalkan firman-Nya. Kalau batal ya dunia ini batal semua. Tidak ada dunia ini. Kalau memang dibatalkan semua ya. Tidak ada ya. Itu ya Bapak Ibu memperberat semua siapa mendengarkannya ya. Jadi itu harus kita pahami ya. Jadi kita baca kesimpulannya ya. Nama Israel berasal dari pemberian Bapa Yahweh kepada Yakub karena dia mengalahkan Elohim dan manusia. Artinya dia diberi nama Israel ya, berarti Elohim pemenang. Nama Israel digenapi oleh nama Yeshua, yaitu Elohim menjadi manusia yang tangannya dihancurkan. Israel yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengakui Yeshua Mashiach yang sudah mengalahkan dosa, maut, dan segala penggenapannya. Israel yang tidak mengakui Yeshua berarti bukan Israel sebenarnya, melainkan mereka keturunan Yakub ya. Nama Israel untuk orang pilihannya yang akan duduk di tahtanya. Yakub adalah hamba, bukan pewaris ya. Jadi ada firman mengatakan hamba itu bukan pewaris. Ya, hamba itu tidak duduk di surga ya, tidak duduk di tahta. Tetapi pewarisnya itulah yang akan duduk di tahtanya. Ya, jadi itu bedanya ya Bapak Ibu memperberat Mashiach mendengarkannya ya. Jadi supaya kita memahami ya, jangan kita terpengaruh
dengan pengajaran-pengajaran yang ya menurut saya tidak benar ya. Memang di dalam kitab suci, kan saya sudah bilang, penyingkapan di kitab suci itu cuma 10-20%. Penyingkapan 100% itu langsung dari pemilik firman. Ya. Jadi kalau memang benar, keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. Ya. Yahudi yang dimaksud adalah Yehuda, ya, bukan Israel, beda ya. Yahudi itu setelah istilahnya perubahan kata dari Yehuda menjadi Yahudi. Jadi sebenarnya suku yang terbanyak di Israel adalah suku Yehuda, makanya disebut Yahudi. Ya, makanya Adonisua adalah singa dari Yehuda. Itu maksudnya ya. Keselamatan itu dari Yesua, ya, karena dia adalah keturunan dari Yehuda, Yahudi, ya. Itu maksudnya keselamatan. Bukan dari Israel, Israel maksudnya secara bangsa, bukan. Ya, jangan disalahartikan ya. Ini banyak orang ya seolah membenarkan ya, tidak ya. Jangan sampai kita apa istilahnya terkecoh ya. Jangan sampai kita mengikuti suatu pengajaran yang mengagungkan sesuatu yang salah ya. Yang kita agungkan itu Yahweh Yeshua Ruach Kodes yang sebenarnya ya. Yang lainnya itu tidak perlu kita agungkan ya. Makanya saya selalu bilang kan, justru mempelainya ini lebih tinggi daripada Bani Israel ya. Kita ini lebih tinggi dari mereka karena kita akan duduk di tahta dan akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, Israel Timur Tengah itu tidak ada. Ya, jangankan di tahta, yang masuk ke Samain pun belum tentu mereka bisa masuk. Ya, hanya para nabi yang masuk ya. Bahkan juga ada juga nabi yang saat ini juga ada di alam maut ya, di neraka. Jangan dikira semua nabi masuk surga, tidak. Ya, jangan dikira seperti itu ya. Ya, saya tidak sampaikan ya nabi-nabi siapa saja yang tidak masuk ke surga ya. Dan itu tercatat di dalam kitab suci ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelajari semua saya memperkenalkannya. Jadi artinya supaya kita memahami bahwasanya Israel yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengakui sepenuhnya akan Yeshua HaMashiach sebagai yang sudah menebus kita, umat pilihannya ya. Dan umat pilihannya sebenarnya itu berasal dari Indonesia ya, yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia ya. Kita baca itu ya di Yesaya 46 ayat 9-11 ya. Aku akan memanggil orang yang menggenapi firman-Ku ya. Aku belum pernah melakukannya sejak dari zaman dahulu. Jadi bayangkan ya, mempelainya ini yang dari negeri timur jauh yang ada burung pemangsanya, ini dipanggil oleh YHWH ya untuk menggenapi firman-Nya, karena dia belum pernah melakukan ini sejak dari zaman dahulu. Ya, para nabi saja belum pernah melakukannya. Begitu juga para rasul. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Tapi ya sudahlah, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Bagi saya tidak ada masalah ya, karena pemilik Samaim itu ya hanya YHWH, Elohim ya. Jadi bukan manusia ya, bukan saya, bukan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, mempelajari saya mau mendengarkan ya. Jadi ya, itu harus kita perhatikan ya. Kita itu lebih dari mereka ya. Karena kita nanti akan duduk di tahta dan juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan pemimpin agung kita, mempelai kudus kita, Adonai Yeshua HaMashiach, yang bersama-sama dengan dia. Dan juga setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, kita akan duduk di 12 tahtanya dan menghakimi para bangsa, menghakimi para malaikat, dan juga menghakimi 12 suku Israel. Ya, ini suatu posisi yang sangat luar biasa ya di dalam kehidupan kita, mempelai kudusnya, atau yang disebut juga umat pilihannya ya. Jadi itulah daftar Elohim pada kita di Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wirakodes,
memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai terusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.